Akhirnya timnas Piala Dunia, kata itulah kita sematkan untuk timnas Indonesia U17 yang akhirnya berhasil menyegel satu tiket menuju Piala Dunia U17 setelah mengalahkan Yaman dengan skor telak 4-1. Asli ini pembantaian yang sangat di luar prediksi. Kita ketahui timnas Indonesia sebelumnya berhasil mengalahkan Korea Selatan dan juga berhasil meraih 3 poin yang sensasional ketika menghadapi Korea. Dan hari ini, malam ini, di tengah malam ini juga Indonesia berhasil meraih 3 poin yang berbeda. Ketika menang menghadapi Korea, itu kita dapat 3 poin ala bertahan. Kalau kali ini 3 poin ala menyerang. Wow, ini sangat-sangat di luar prediksi bisa menang besar. Aku semula mikir paling enggak realistisnya seri ataupun menang 1-0 dan kita bisa menang nanti besar nanti lawan Afghanistan. Ternyata timnas Indonesia asuhan daripada Coach Nova kayaknya nggak mau lama-lama, langsung mau cepat-cepat nyegel tiket Piala Dunia dan masuk ke round selanjutnya. Wow, ini bingung kita mau mulai dari mana bahas timnas U17 ini, tapi asli timnas U17 ini betul-betul sangat membanggakan Indonesia. Ya, kita tahu timnas U17 ini tidak banyak pemain naturalisasi, pure hanya backer ya, sisanya pemain lokal dan semua betul-betul berjuang mati-matian mempertahankan kemenangan, keunggulan yang mana Indonesia sebenarnya sudah unggul terlebih dahulu di awal-awal pertandingan melalui Zahabi Goli. Kita tahu di pertandingan pertama Zahabi Goli kurang perform sehingga diganti dengan Fandi Ahmad, ya kan, tapi di malam hari ini dia betul-betul menunjukkan kualitasnya. Dia salah satu superstar timnas Indonesia yang betul-betul layak dipertimbangkan dan bisa jadi bintang masa depan. Dan dia mencetak gol juga bukan kaleng-kaleng tendangannya kan. Dia padahal itu seorang kidal, tapi dia nendang pakai kaki terlemahnya, kaki kanan, dan lihat tendangannya. Gila, luar kotak penalti dan tendangan volley. Wih, itu asli getar jal gawangnya Yaman, ya kan? 1-0 timnas Indonesia. Kemudian timnas Indonesia menggandakan keunggulan. Ini pokoknya cepat kali nih. Udah menit 15 itu gol pertama, langsung gol lagi menit ke 25 dari striker kita yaitu Fadli Alberto. Ya, semula tadi aku mikir ini kayaknya offside gitu kan, Fadli Alberto kan. Bahkan komentator juga bilang ini offside nih. Ternyata rupanya masuk kan. Setelah dilihat masuk dan pure nggak offside. Siapa yang nyangka akhirnya Indonesia unggul 2-0. Nah, ketika unggul 2-0, sebenarnya timnas di sini udah satu langkah kakinya udah di Piala Dunia. Satu langkah udah lolos ke Piala Asia di next round atau mungkin di fase knockout. Tapi itu tadi sempat terjadi pergejolakan juga di awal babak kedua. Ketika mulai tiup peluit babak kedua, timnas Indonesia dibombardir habis-habisan sama Yaman. Kita tahu Yaman juga pasti pengen mencari poin penuh karena dia tahu lawan terakhir tuh lawan Korea. Kalau nggak bisa dapat poin penuh lawan Indonesia, nanti bakal sulit nanti lawan Korea. Nah, makanya dia juga sebenarnya sama ini, Indonesia sama Yaman ini curi poin penuh, wajib curi poin penuh kalau memang betul-betul mau langsung mengamankan tiket. Makanya Yaman gencar mencari gol dan akhirnya terbukti timnas Indonesia kebobolan, ya kan, melalui penalti yang mana di situ siapa kaptennya, si Panji ya, yang tadi itu melanggar pelanggaran yang tidak perlu sehingga diganjar penalti dan boom, Dava pun akhirnya kebobolan untuk kali pertama setelah sebelumnya tidak bisa clean sheet. Tapi nggak masalah, lagi-lagi ini menjadi pelajaran penting bagi timnas junior kita untuk bisa bermain lebih rapi lagi ke depannya. Walaupun sebenarnya pure aku merasa sebenarnya ini nggak ada celah, permainan timnas kita ini rapi banget. Setidaknya ini menjadi counter kepada netizen-netizen yang julid yang bilang bahwa timnas U17 itu menang beruntung. Nah, ini jawabannya. Ini kalian bilang lagi menang beruntung. Ini lagi kalian bilang menang karena ugly win. Enggak, ini menang betul-betul terstruktur dan betul-betul layak menang. Kalau lawan Korea oke lah, kita dibantai 90 menit, terakhir kita dapat peluang satu penalti dan masuk. Mungkin itu oke, masih bisa dibilang beruntung. Tapi beruntung tanpa adanya kerja keras nggak akan mungkin. Ingat, kita dapatkan peluang juga karena ada kerja keras di baliknya. Walaupun hanya satu tapi itu bisa berbuah gol, ya why not gitu ya kan. Selanjutnya juga Indonesia akhirnya
berhasil ya, maksudnya itu memastikan kemenangan atau bisa kita bilang killing the game melalui titik penalti, yaitu Evandra. Ya, Evandra kita tahu sebenarnya dia juga curhat, dia itu sebenarnya agak gemetaran untuk ngambil penalti di menit akhir lawan Korea kemarin. Makanya dia juga sempat menenangkan, relax kata dia dengan cium bola, tambah lagi kena tepis bolanya dan juga dia langsung kejar dan berhasil cetak gol. Nah, kali ini Evandra lagi ditugaskan untuk mengambil penalti dan alhamdulillah sukses. Dan juga di menit 90 Evandra lagi-lagi mencetak gol. Ini Evandra pemain bukan kaleng-kaleng ya, asli lini tengah kita Evandra dengan Nazrel itu betul-betul solid karena duet mereka ini. Evandra dan Nazrel ini bintang masa depan guys, kalau bisa harus abort nih dua pemain ini ya kan. Sekarang ini berarti Evandra jadi top skor nih, udah 3 gol dia kan, karena kemarin dia cetak 1 gol, ini 2 gol. Luar biasa ini Evandra Florasta. Nah, dengan kemenangan timnas U17 ini juga, ini semakin menjadi jawaban atau pukulan telak kepada pengamat bola yang sangat-sangat tidak suka kepada Coach Noppa. Kenapa? Karena Coach Noppa dia anggap sebagai antek-anteknya STY, atau bisa kita bilang Coach Noppa ini terlalu STY-isme, sehingga ya digadang-gadang tidak layak lah untuk ngelatih timnas. Tapi terbukti Coach Noppa membungkam semua kritikan serta underestimate atau mungkin keremehan mereka terhadap beliau. Dan beliau juga ini salut aku, dia tahu ya kapan mesti menyerang, kapan mesti bertahan, kapan mesti total football, kapan mesti STY ball. Asik. Kita tahu STY terkenal dengan bertahannya, mengandalkan serangan balik, dan sering orang bilang STY ball. Sedangkan total football adalah gaya permainan yang terlalu menyerang, ya kan, lebih banyak mengoptimalisasi segala peluang itu melalui penyerang, sehingga banyak sekali pola permainan skema itu melalui menyerang. Itulah total football gitu kan. Nah, kali ini Coach Noppa mengajarkan kepada kita bagaimana bermain secara STY ball dan bagaimana bermain secara total football. Lawan Korea kemarin itu pure kita pasti bertahan, dan betul aja bertahan aja kita, dan akhirnya sesekali menyerang itu melalui serangan balik dan bisa cetak gol. Kali ini melawan Yaman kita melakukan yang namanya total football juga bisa kita bilang. Kenapa? Karena timnas melakukan serangan terus guys. Ya meskipun di awal-awal babak kedua kita diserang, tapi setelah itu boom, Indonesia juga nggak kalah nyerang. Katanya kalau orang Yaman bilang lo jual gue beli gitu kan. Jadi kalian nyerang, oke, kita main terbuka juga. Jadi Indonesia nggak takut untuk bermain terbuka melawan Yaman di pertandingan kali ini. Jadi aku salut nih sama Coach Noppa, dia tuh tahu ketika ngelawan tim yang lebih kuat ya mesti bertahan. Sebaliknya ketika menghadapi tim yang punya level setara atau di bawah ya kita itu menyerang. Dan terbukti ketika menghadapi Yaman kita menyerang, tidak bertahan seperti melawan Korea. Tapi lawan Korea kita nggak mungkin nyerang habis-habisan, yang ada kita malah dibantai habis-habisan. Makanya ini cerdik kepada Coach Noppa yang dia tuh paham kualitas daripada para pemainnya guys, seperti itu. Jadi nggak terlalu egois, mesti menyerang. Jadi salut sih sama Coach Noppa yang tanpa TC, tanpa training camp, keliling dunia ya, pemusatan latihan di mana-mana, tanpa melakukan uji coba banyak lawan tim-tim luar negeri, tapi mampu membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia guys. Luar biasa, tanpa menghambur-hamburkan duit. Makanya aku bisa bilang Coach Noppa ini cocok untuk program pemerintah, yaitu efisiensi tapi menghasilkan. Di sini juga aku salut ya dengan Coach Noppa yang dia itu betul-betul ya menggejot fisik terlebih dahulu guys. Kita tahu fisik daripada timnas U17 ini bukan kaleng-kaleng. Di beberapa sosial media bisa kita lihat bagaimana mereka semua berotot, six pack. Jadi ini mengingatkan kita dengan Sintayong, yang mana sebelumnya Sintayong sangat keras kepada para pemain-pemain lokal kita yang dinilai fisiknya terlalu lemah, ya kan, pola makan yang nggak dijaga, disiplin sangat buruk. Tapi Coach Noppa mampu menerapkan apa yang diterapkan Sintayong di timnas senior ke timnas junior. Makanya bisa kita lihat timnas junior kita ini 90 menit adu sprint tetap jago, 90 menit lari dan terus bermain totalitas tanpa ada yang namanya kelelahan. Kenapa? Karena memang fisik nomor satu. Jadi Coach Noppa ini aku salut ya, dia itu berani ngadopsi
pola latihan dan pola permainan daripada Sintayong, pelatih sebelumnya, yang mana mengutamakan fisik terlebih dahulu sebelum masuk ke fase strategi. Karena untuk apa kita bacot strategi tapi kalau misalnya fisik nggak mumpuni? Makanya ini aku patut mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Coach Nova Arianto yang luar biasa. Dia tuh nggak malu loh, meskipun ya kadang-kadang ada kita ya pelatih, asisten pelatih, kita nggak mau kayak gaya-gaya melatihnya itu kayak pelatih kepala kita yang terlebih dahulu, yang dahulu kan. Kenapa? Karena aku punya jiwa idealisme sendiri kan gitu. Tapi enggak, Coach Nova terang-terangan ngakui dia adopsi gaya bermainan Sintayong seperti itu guys. Semoga aja kemenangan timnas Indonesia U17 ini nular kepada prestasinya timnas senior kita, yang mana timnas senior kita juga lagi berjuang untuk bisa meraih tiket Piala Dunia. Semoga aja timnas U17 bisa masuk dan kita timnas senior juga bisa masuk guys, ya kan. Dan satu lagi, semoga aja Coach Nova nggak diganti. Ya karena takutnya karena terlalu bersinar Coach Nova diganti, tapi kayaknya enggak ya. Yang jelas Becker beruntunglah memilih timnas Indonesia ketimbang Australia. Oke guys, tapi semoga aja ya, ini aku keresahan aku ya, kayaknya sayang aja kalau misalnya timnas U17 ini udah jago, udah keren, nanti masuk ke timnas U19 atau timnas U20 atau 21 itu nanti masih diganti, maksudnya kalau masih Coach Nova yang ngelatih kayaknya bagus gitu kan, ketimbang diganti dengan pelatih yang lain. Mungkin takutnya diubah lagi pola mainnya, diubah lagi pakemnya, takutnya apa yang sudah dibangun bagus-bagus sama Coach Nova bakal berantakan takutnya ke depannya kalau bisa menurut aku. Tapi kalian boleh setuju boleh enggak ya, Coach Nova maunya ngelatih U17, U19 dan U21 ya kan, jadi atau U20, jadi pemain-pemain yang dari U17 ini bisa terus konsisten bersama dengan Coach Nova sehingga nanti U23 bareng dengan Gerard Van den Berg. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang kemenangan timnas ini yang berhasil meloloskan kita ke Piala Dunia berkat Coach Nova yang mengadopsi gaya bermain Sintayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.